Well, hello Healthizen. Welcome back to Dear Doctor bersama saya Dr. Aryani. Saya kebagian tugas jaga lagi nih di Dear Doctor, dan buat yang baru gabung di Dear Doctor, langsung aja bisa kasih konsultasi kalian ke saya via Instagram dan Twitter yang pasti akan saya jawab. Sebelum saya mulai menjawab pertanyaan, saya nggak akan bosan untuk mengingatkan kalian, pakai maskermu untuk kesehatanmu dan selalu terapkan 5M ya. Oke, pertanyaan pertama kita lihat ya. Datang dari @bapakbaru. Dear Doctor, anak saya belum genap berusia 12 tahun. Apakah dia boleh vaksinasi COVID? Vaksin apa yang baik? Nah, Dear Bapak Baru, di sini memang ada sedikit diskusi ya mengenai anak-anak yang belum genap berusia 12 tahun. Ada beberapa penelitian yang sudah berjalan di dunia mengenai vaksin-vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Tapi memang penelitian ini masih terbatas pada percobaan ya, jadi uji klinis belum diresmikan sebagai penggunaan pada anak. Contohnya vaksin Pfizer, sudah ada penelitian pada usia 5-11 tahun diberikan dosis sepertiga dosis dewasa, hasilnya cukup baik. Demikian pula vaksin Sinovac sedang dalam penelitian pada anak usia mulai dari 6 bulan sampai 17 tahun di beberapa negara seperti Kenya, Chili, Filipina, dan vaksin ini kita harapkan bisa memberikan jawaban apakah vaksin Sinovac ini nanti aman digunakan untuk anak kurang dari 12 tahun. Kemudian dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ternyata kekebalan yang ditimbulkan pada vaksin yang sama yang diberikan kepada anak dibandingkan dengan dewasa lebih tinggi menyebabkan kekebalan pada anak-anak. Jadi kita masih berharap ya pada penelitian-penelitian ini, dan semoga apabila vaksin tersebut terbukti aman bagi anak, bisa segera diberikan pada anak-anak di Indonesia. Kita tunggu resminya. Next, pertanyaan selanjutnya dari @mirasantika. Dear Doctor, jika ada gejala yang timbul pasca vaksinasi, apakah anak perlu diberikan obat-obatan? Nah, biasanya gejala-gejala yang timbul pasca vaksinasi itu bisa demam, kemudian bisa bengkak pada lokasi suntikan, bisa juga ada pusing atau sakit perut. Umumnya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini akan menghilang dalam waktu 24 sampai 48 jam. Dan karena itu kita lihat kalau obat itu diberikan setelah munculnya gejala, misalnya setelah munculnya demam, boleh, apalagi kalau anak merasa tidak nyaman. Tapi tidak perlu memberikan obat sebelum pemberian vaksinasi, karena terbukti bahwa pemberian obat sebelum pemberian vaksinasi, misalnya obat demam gitu ya, sebelum vaksinasi ternyata dari penelitian justru membuat efektivitas dari vaksinasi itu kurang baik. Jadi hanya apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi setelah imunisasi, kita boleh berikan obat-obatan yang sifatnya simptomatik atau mengatasi gejala yang dialami. Oke, pertanyaan ketiga ya, dari Felizeta. Dear Doctor, anak saya penderita asma namun jarang kambuh. Apakah dia boleh divaksinasi? Oke, Dear Felizeta, umumnya vaksinasi itu boleh dilakukan selama itu bukan reaksi hipersensitivitas terhadap vaksin. Memang seorang anak yang mengalami asma biasanya memiliki dasar alergi atau hipersensitivitas. Tapi apabila alergi atau hipersensitivitas itu bukan terhadap vaksin sebelumnya, maka pada umumnya tidak apa-apa. Bila tidak yakin, coba pastikan dulu ke dokternya masing-masing. Oke? Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya ada kiriman voice note nih dari @dipodias. Kita dengarkan dulu ya. Dokter, saya Dipodias.
Apakah jika anak sudah divaksin bisa berolahraga dan bermain di luar atau main ke mall? Terima kasih dokter. Dear Dipodias, jadi seorang anak yang sudah divaksin sama seperti vaksin-vaksin lain, yang namanya vaksinasi itu tidak menghilangkan sama sekali risiko seorang anak untuk terkena penyakit. Tapi memang vaksin akan menurunkan risiko tersebut. Jadi tetap harus berhati-hati. Apabila akan melakukan olahraga di luar rumah atau bepergian, maka harus selalu tetap disiplin dan setia menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lupa, jangan sampai lepas. Dan pastikan bahwa seluruh anggota keluarga yang di rumah juga sudah divaksinasi. Sehingga apabila ada sekelompok orang yang sudah divaksinasi, maka orang-orang tersebut akan saling melindungi dari risiko infeksi dan dalam hal ini risiko infeksi COVID-19. Oke, Dias? Nah, next pertanyaan dari @siska13. Dear Doctor, benarkah vaksinasi COVID-19 bisa menimbulkan efek samping berupa diare? Bagaimana penanganan pertama jika anak mengalami diare di tengah situasi pandemi semacam ini? Pertanyaan yang baik sekali ya. Dear Siska, memang vaksinasi COVID-19 itu juga tidak terlepas dari risiko kejadian ikutan pasca imunisasi, sama seperti vaksin-vaksin lainnya. Namun, salah satu efek samping yang mungkin terjadi meskipun tidak sering, memang diare. Apabila si anak terjadi diare atau mengalami diare setelah vaksinasi, maka yang harus kita lakukan adalah 1. Pastikan bahwa dia tidak dehidrasi. Artinya asupan cairan harus bisa mengimbangi keluarnya. Dan kalau bisa jangan berikan cairan biasa, tapi kita harus berikan cairan elektrolit juga alias oralit dan cairan rehidrasi oral yang kadang-kadang sudah tersedia dalam bentuk botol. Dengan demikian, berapapun cairan diare yang keluar, maka akan digantikan dengan cairan elektrolit yang sama. Karena ingat bahwa yang keluar itu bukan air, jadi tidak cukup kalau kita gantikan dengan air saja. Selain itu, kita juga pastikan bahwa anak bisa mendapat zinc. Zinc itu biasanya diberikan 10 mg pada usia 6 bulan ke bawah dan 20 mg pada usia 6 bulan ke atas. Yang ketiga, jangan lupa nutrisinya harus baik. Jangan sampai karena anak mengalami diare kemudian dia jadi tidak diberi makan karena takut diarenya bertambah berat atau susunya justru diencerkan. Malah si anak kekurangan kalori dan badannya tidak bisa memulihkan diri dari diarenya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kita lihat siapa lagi yang bertanya ya berikutnya dari @risa_karumin. Dear Doctor, apa obat alergi untuk anak saya yang kalau kena debu langsung batuk dan gak berhenti-berhenti? Anak-anak yang alergi ini memang ada bermacam-macam alergen yang membuatnya kumat ya atau muncul gejala. Ada yang kena debu, ada yang kena bulu hewan, misalnya bulu anjing atau bulu kucing. Kemudian ada juga yang mengalami alergi kalau makan makanan tertentu seperti seafood. Ada juga yang mengalami alergi pada suhu yang agak dingin. Nah, biasanya batuk pada anak-anak yang alergi itu terjadi sekitar malam hari, spesifiknya di atas jam 2 pagi menjelang subuh. Karena di situ kadar hormon kortisol kita sedang turun-turunnya, sehingga muncullah gejala-gejala penyakit alergi pada anak-anak yang memang memiliki kecenderungan untuk alergi. Nah, apabila anak mengalami hal tersebut, maka nomor 1 adalah hindarkan alergennya. Jangan sampai anak berkontak dengan alergen tersebut, misalnya debu gitu ya. Lakukan pembersihan yang baik, yang sering dilupakan adalah gorden di rumah. Kalau spray mungkin diganti secara berkala. Tapi gorden biasanya tidak diganti secara berkala atau dicuci secara berkala. Sehingga kita harus ingat, minimal harus dilakukan vakum secara berkala.
Dan apabila gejala alergi tidak berhenti-henti atau tidak mungkin untuk menghindarkan alergen, maka boleh dibawa ke dokter anak untuk diperiksa dan dinilai lebih lanjut apakah diperlukan obat-obat untuk membantu dan mendukung. Baik, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata waktu jaga saya sudah habis Healthizen. Tapi tenang aja, karena Dear Doctor tetap menunggu konsultasi dari kalian semua yang akan dijawab di episode selanjutnya. Semoga yang saya share hari ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Dr. Aryani pamit. We share because we care. Bye!